Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Damai di hati. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian sehat? Amin. Iya. Kalau sudah musim pemilu, pilkada begini, itu penyelenggara tidur tidak baik-baik. Ya. Suara serak-serak, muka atau mata masih bengkak-bengkak. Ya. Tapi sukacita luar biasa. Tadi pemimpin pujian begitu semangat, saya lihat juga jemaat Tuhan semangat. Luar biasa, saya diberkati. Itu artinya juga, Bapak Ibu, kita, Bapak Gembala dan Ibu tidak ada bersama dengan kita, tetapi saya sudah bisa tahu bahwa tujuan Bapak Ibu datang selama ini ternyata bukan karena Bapak Gembala, tapi karena Tuhan. Amin. Ya, meskipun tujuannya memang ada, lihat Bapak Gembala masih sehat kah, tidak, begitu kan? Ya, tapi tujuan utama kita sudah saling tahu. Ternyata jemaat El Shaddai atau masyarakat pada umumnya, GKAI Sesorong Raya ini dong punya motivasi ibadah itu luar biasa. Amin. Jangan takut-takut bilang amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi Bapak Sulaiman sudah memberikan kesaksian dan motivasi yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya rindu bahwa kita semua yang masih belum capai usia seperti bapak-bapak kita, Bapak Sulaiman, Bapak Prawar, saya rindu untuk mereka masih bisa berdiri di tempat ini, tidak bicara firman Tuhan yang tinggi-tinggi sekali, bahasa yang sulit untuk kita cerna, tidak, tetapi kesaksian-kesaksian yang sederhana juga pun kita rindu untuk mendengar hal itu. Ya, maka tidak salah bagi kita di tempat ini untuk setiap kali ada orang tua kita yang berdiri di depan untuk menyampaikan kesaksian, motivasi yang kadang-kala mungkin kita pikir, Bapak orang tua ini bicara terlalu lama sekali. Mungkin, ya. Di antara kita anak-anak muda, ingat kita belum sampai usia seperti beliau, yang artinya pengalaman belum sebanyak yang beliau hadapi. Pergumulan bersama dengan Tuhan, kita belum tahu masalah yang dihadapi, lalu cara selesaikannya itu hanya mengandalkan Tuhan. Itu kita belum sampai ke arah yang seperti itu. Ya, maka penting bagi kita generasi muda untuk melihat orang tua yang ada di jemaat ini untuk berdiri, memberikan motivasi, memberikan firman Tuhan, ujangan bagi kita, teguran bagi kita, nasihat bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan, Daud khususnya, dia melihat bahwa, atau saya tanya dulu, Daud ini dia murni seorang hamba Tuhan atau dia politisi yang menjadi hamba Tuhan? Daud, dia murni hamba Tuhan atau tidak? Jangan ragu-ragu, salah juga saya tidak kasih nilai jelek. Ini bukan tes P3K. Ya. Nah, Daud ini memang diproses sedemikian rupa oleh Tuhan dari apa yang ada di tengah-tengah keluarganya. Ingat, apa yang ada di tengah-tengah keluarganya. Kadang-kala kita diproses di tengah-tengah keluarga ini, kita suka membangkang, tidak mau dididik dengan baik begitu. Ya, apalagi kalau saudara-saudara ada banyak, anak ada banyak begitu ya. Seperti saya punya ada 4 cukup. Ya. Jadi kalau bilang ke contoh yang kembar ini saja, bilang, "Adek tolong pergi." Kalau sebelumnya baru suruh dia untuk ambil sesuatu, lalu dia baru datang duduk. Yang kembar satunya lagi bermain, dia bilang, "Adek tolong lagi ini, ambil ini dulu." Dia akan protes, dia bilang, "Papa ini dari tadi terus suruh-suruh saya, ini yang satu ini ada duduk ini, ada tenang ini, dia ada main HP ini." Itu. Nah, Daud, dia melihat diproses di dalam Tuhan atau di tengah-tengah keluarganya itu, yang bukan Tuhan hadir lalu perintah bilang, "Daud kau bikin ini, kau bikin ini." Tidak. Melalui orang tuanya. Ya, melalui orang tuanya bukan bilang, "Kau ambil uang 50 juta ini, kau pergi kasih habis di Mall Ramayana sana." Tidak. Orang tuanya bilang, "Daud, ambil kau punoken itu,
Kau pergi kasih gembala, kau punya, atau gembalakan kita punya domba-domba yang ada di kandang itu, kasih masuk, kasih keluar, lalu pergi cari rumput atau padang yang bagus, baru gembalakan itu di sana. Daud melawan tidak? Tidak. Dia jalani itu dengan sukacita. Tapi kalau coba anak-anak sekarang ini, apalagi yang sudah hidup lama di kota, pulang di kampung orang tua bilang pikul noken untuk sebentar. Ya. Kalau di sini saya yakin dong rajin semua. Sampai di kampung juga masih banyak yang rajin, masih banyak. Ya. Ingat, Daud berhasil itu dia diproses dari tengah-tengah keluarga. Kita masih berbicara tentang Daud. Nah, Daud ketika dia diperintahkan oleh papanya, oleh ibunya, dia mama dan bapak bilang, Daud pergi kasih gembala itu, kasih makan domba-domba yang ada di kandang itu. Dia pergi. Lalu perginya itu bukan jalan lalu sambil bilang, aduh, papa dan mama ini kayak orang gila kah? Setiap hari suruh-suruh saya terus. Itu ada saudara-saudara yang lain itu coba suruh dorong lagi kak. Saya terus. Tidak saudara. Dia pergi ke sana, dia mulai introspeksi diri, dia mulai melihat ada peluang apa yang kira-kira dia bisa lakukan. Dia belajar main kecapi. Lalu belajar main kecapi bukan, atau anak-anak sekarang tujuan untuk olah vokal, nyanyi, tujuan sudah mulai tergeser. Tidak lagi untuk, tidak suka, tidak senang untuk memuji Tuhan. Ya. Tujuannya sudah tergeser jauh, tidak lagi dipakai untuk memuji Tuhan. Kalau coba lagu acara sebentar itu memang abu naik. Ya. Daud dia tahu bahwa proses yang Tuhan kasih atau orang tua ajarkan itu untuk mengembangkan diri, dia tidak perlu atau dia tidak ada fasilitas, bahkan fasilitas minim. Tetapi untuk mengembangkan diri dia punya keinginan yang kuat. Maka dia main kecapi, belajar main kecapi, belajar untuk menulis lagu, belajar untuk bernyanyi. Dia semua lakukan ketika dia diproses oleh orang tuanya untuk bekerja, untuk disiplin. Semua dia lakukan di sana. Dan akhirnya apa? Satu-satu mulai Tuhan buka jalan. Proses Daud dimulai dulu, dibentuk itu dari dia seorang gembala domba, kambing domba. Sesudah itu, ketika dia sampai di medan perang, ada kesempatan. Ingat, ada kesempatan. Ya. Daud tolak atau dia ambil? Kesempatan untuk diangkat oleh Tuhan. Daud ambil atau tolak? Ambil. Mesti taruhannya itu nyawa. Meski taruhannya itu nyawa, Daud ambil. Karena dia tahu bahwa peperangan yang dia hadapi, firman Tuhan katakan, Daud berkata, engkau datang dengan barisan tentara yang hidup, tapi aku datang engkau dengan barisan Allah Israel yang hidup. Bahwa kemenangan itu Tuhan sudah sediakan bagi Daud. Itu karena dia percaya. Setelah lepas dari situ, karena ada janji dari raja, ada deal-deal politik, maka dia ambil kesempatan itu. Lanjut, selesai proses Tuhan, kemudian Daud mau jadi raja atau mau diangkat jadi anak mantu. Ya. Hampir dibunuh. Setelah sudah selesai, dia menikah, punya anak lagi. Anaknya mau bunuh dia lagi. Daud lari, atau saya mau katakan bahwa pengalaman Daud di dalam Tuhan bukan kacang-kacang. Yang hal yang dari yang baik sampai yang hampir mati, bahkan mau dibunuh oleh anaknya sendiri, Daud sudah alami. Tetapi yang saya lihat bahwa dia tetap memuji Tuhan karena dia tahu dia hampir mati juga pun Tuhan tolong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita apa arti memuji Tuhan yang dilakukan oleh Daud.
Manusia pada umumnya ketika dia belum mengenal Tuhan, atau kita, orang yang di luar Tuhan, konsekuensi yang dikatakan dalam kitab Roma, upah dosa adalah maut, itu bersifat kekal. Artinya ketika dia mati di luar Tuhan, maka kita sudah tahu hasil akhirnya yang kekal itu tidak pernah mati lagi, itu adalah neraka. Di luar Tuhan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, kita sudah tahu kekalnya kita itu ada di mana. Maka Daud melihat bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Nah, kalau orang yang di luar Tuhan, atau orang yang belum menerima anugerah Tuhan, kematian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat, atau firman Tuhan catatkan, itu sudah pasti maut akan datang, dan siksaan kekal itu sudah ada. Tetapi firman Tuhan di dalam Filipi mencatat bahwa kalau orang sudah di luar Tuhan, kematian bukan lagi satu ketakutan, tetapi itu adalah keberuntungan untuk dekat, kekal dengan Tuhan bagi orang percaya. Nah, persoalannya bahwa hari-hari ini kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, ya, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Berapa banyak kita melihat bahwa kalau kita berangkat ke gereja, berapa banyak kita melihat saudara-saudara kita yang di luar Tuhan, yang kita kenal bahkan masih malas-malasan untuk datang beribadah. Karena dia tidak menyadari betapa kasih karunia Tuhan itu penting bagi kehidupan dia. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Sudah menemukan? Amin. Yang muda sudah menemukan? Ya. HP kudus jadi cepat. Ya. Mazmur pasal 103 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Dengan perikop, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu, di dalam bagian ini atau beberapa pasal sebelumnya dan sesudahnya, ini Daud begitu mengungkapkan rasa syukurnya atas seluruh kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia sudah alami. Bahkan yang akan dia hadapi pun dia tahu. Di Mazmur pasal 23 sampai 27 itu dia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang, yang belum dia alami, ya. Bahkan yang paling sukar bagi dia juga pun dia tahu bahwa Tuhan pasti menolong. Itulah Daud, karena dia sudah pernah mengalami masa-masa yang sulit, yang nyawanya hampir hilang juga pun, ya. Bahkan orang bilang jadi gembel, yang pura-pura jadi orang gila juga pun Daud sudah lakukan. Yang air dalam Tawarik itu katakan air liurnya, dia hanya berpura-pura jadi gila supaya bisa hidup, bisa lolos dari kepungan. Rambut kasih biar terurai, kasih mandi debu,
kasih badaki, hancur punya, baru air liur keluar. Daud sudah pernah alami hal-hal yang seperti itu. Dan kalau lolos dari itu, ya Daud mencatat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan dia punya kesadaran yang begitu hebat untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Lain dengan kita hari-hari ini, anak-anak muda, perhatikan. Jangan jadi seperti yang lain, ya. Yang kalau sudah didoakan hari ini, besok sukses, baru besok juga terlihat batang hidung di gereja. Jangan seperti itu. Daud memahami betul apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Maka dia dengan berani, dia menggugah hatinya, dia menggugah jiwanya, pikirannya. Dia katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Di dalam kelemahan, Bapak Ibu saya mau tanya dulu, pernah tidak Bapak Ibu bicara dengan diri sendiri, melalui pikirankah, hatikah, atau bercermin lalu bicara untuk memotivasi diri sendiri? Pernah tidak? Diskusi dengan pikiran sendiri, kira-kira ada persoalan, aduh dalam hati nih, kira-kira nanti saya mau bagaimana ya? Pernah begitu tidak? Saya juga pun sering. Karena apa? Ada rasa takut, cemas, atau rasa gembira, bersyukur dalam hati karena akhir tahun ini biasa ada tambah-tambahan gaji masuk tiba-tiba begitu. Atau bilang, aduh sampai hari ini kita pun TPP belum masuk, dagangan di pasar belum laris. Ada perasaan-perasaan begitu, main di pikiran, hati, begitu kan. Lalu kalau yang lemah justru bilang, aduh ini semua Natal baru sampai, masalah ini belum selesai, anak bikin masalah lagi. Ya, ada bicara begitu tidak dalam hati? Ya, sudah mulai senyum sana sini saya lihat. Ya. Nah, Bapak Ibu, Daud melihat bahwa kalau sampai dia tidak melakukan itu, ya, maka dia akan tenggelam dengan sesuatu yang kitab Wahyu katakan panas tidak dingin tidak begitu. Maka dia harus menggugah jiwanya, batinnya, pikirannya. Maka dia katakan, bangun, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia bicara untuk dirinya sendiri. Daud, jiwamu harus bangkit untuk memuji Tuhan. Kalau kita hari Minggu masih enak tidur, orang sudah ibadah atau di samping rumah, jarak tidak terlalu jauh, dengar orang menyanyi begitu, rasa hati bagaimana? Saya rasa-rasa untuk itu lari ke tempat lain saja. Kalau ada di rumah baru dengar orang di gereja ibadat, sudah hari Minggu teribadah begitu. Daud katakan untuk jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Ya, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa dia katakan itu untuk dirinya sendiri? Karena dia sudah alami pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Dan dia ingatkan dirinya untuk kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Sulitkah bagi kita sebagai orang percaya untuk mengembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan? Sulit tidak? Sulit tidak? Wow. Sulit tidak? Tidak. Yang sulit itu adalah mau atau tidak. Apalagi sudah tambah masalah yang di luar-luar yang tidak ada kaitannya dengan persekutuan. Nanti bawa-bawa dalam gereja lagi, aduh. Tambah lagi kenal yang orang suka malas, langsung dia angkat itu sebagai alasan. Saya mau pergi ibadah tapi pace itu ada lagi, jadi bikin spok dalam ibadah saja. Bikin spok dalam gereja.
Saya mau pergi ibadah tapi saya baru putus dengan dia nih, dia ada pergi ibadah pimpin atau singer lagi, bikin spok saja. Bapak Ibu, Daud di ayat yang kedua katakan, dia harus memuji Tuhan karena apa? Kebaikan Tuhan dia sudah alami. Jangan lupakan segala kebaikannya. Nanti baru kita masuk ayat 3, 4, dan 5. Dia harus menguatkan dirinya. Bapak Ibu, di awal-awal pelayanan kami begitu parah untuk mau kembangkan talenta. Ya, mau istri saya begitu untuk bukan di sini maksudnya, di waktu kami masih di tempat pelayanan di Jawa. Sampai akhirnya dia harus belajar lagi ulang. Saya lagi harus memperdalam semua. Ya. Lalu sedikit demi sedikit sambil belajar atau sambil berjalan belajar, akhirnya bisa menopang pelayanan, baik yang di sana kembali ke sini juga pun, datang ke sini juga pun membantu pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tujuannya apa? Kita tahu ya bahwa hidup ini terlalu singkat. Lalu kalau tidak buat apa-apa untuk Tuhan, sudah pemalas menginjili, lalu diam-diam saja? Tidak. Apakah saya lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak juga. Saya manusia paling hancur. Ya. Tapi saya tahu juga bahwa ada kasih karunia Tuhan atas hidup ini. Maka jangan tenggelam dalam pikiran, jangan tenggelam dalam perasaan. Ya. Daud katakan untuk jiwanya, pujilah Tuhan. Ya. Pujilah Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Daud mau memuji Tuhan? Ayat yang ketiga bagian A dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu, kalau hari ini kita cara berimannya, Alkitab mengajarkan cara beriman kita sama seperti yang ada di sebelah. Saya kasih kertas satu rim itu isi 1000. Kertas satu rim itu untuk satu orang, tulis dia punya kesalahan saja, itu telah cukup. Betul tidak? Kalau kita bicara beriman sama seperti yang tetangga sebelah, tidak cukup. Tetapi kita tahu bahwa setiap pelanggaran kita itu sudah dihapus, sudah ditebus segala dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka jangan pernah lagi untuk malas bersekutu, malas perhatikan pekerjaan Tuhan, malas untuk mendengar teguran orang tua, malas untuk introspeksi diri. Kita masih muda begini kadang malas untuk introspeksi diri. Tapi saya juga sering kali ditegur oleh istri, dan itulah gunanya istri sebagai penolong. Jangan sampai kalau istri lagi atau suami sudah tidak mau untuk mengakui kesalahan, istri juga egois lagi, tidak mau. Daud katakan di ayat yang ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bapak Ibu, kita orang berdosa tetapi kita sudah ditebus di dalam Tuhan. Daud katakan bahwa bukan kebetulan ya untuk Daud mengatakan pengampunan itu ada di bagian teratas dalam ayat yang ke-3, 4, dan 5 ini. Kenapa? Karena pengampunan itu adalah kebutuhan terbesar manusia berdosa.
Alkitab dengan jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi ketika segala dosa kita sudah dihapus, artinya kita yang berdosa ini sudah diampuni, maka ada kehidupan yang kekal yang menanti kita. Dengan sendirinya, kalau saya mau katakan, ada dua orang, si A dan si B, siap untuk mati. Tetapi yang si A mengalami pengampunan, dia harus pindah di sebelah kiri sini. Maka yang paling beruntung siapa? A atau B? Ada dua orang yang akan dihukum mati, A dan B. Lalu A mengalami pengampunan, dia tidak dihukum mati, dia pindahkan di sebelah kiri saya sini dan mengalami pengampunan. Yang paling beruntung siapa? Si A. Nah, pengampunan menjadi kebutuhan manusia. Jelas itu adalah catatan firman Tuhan, bahwa tanpa pengampunan dari Tuhan, manusia itu akan mati di dalam kekekalan. Ya. Lebih jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, di akhir tahun kita harus melihat banyak hal baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Bahkan sampai akhir tahun ini pergumulan kita belum selesai juga pun, kita masih kuat, kita tidak stres, kita tidak gila, kita tidak buat keputusan yang aneh-aneh. Itu karena kasih karunia Tuhan masih ada bagi kita. Ya, karena kasih karunia Tuhan masih ada bagi kita. Bapak Ibu, kadangkala saya kalau jalan dari Aimas atau kembali dari kota sini ke Aimas, kadangkala jumpa orang gila baru di jalan, begitu saya kaget. Ini orang gila sudah dari mana? Atau yang di daerah Katapop itu kadang lihat, dia pakaian rapi sekali. Masih muda, tapi sudah ukur jalan itu berkilo-kilo. Tanya stres karena pekerjaan. Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu masih ada bagi kita. Yang seharusnya kita berdosa, layak untuk dihukum, tetapi Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus mau untuk mengampuni kita. Dan kita harus mengucap syukur untuk terus memuji Tuhan karena hal itu. Alasan Daud memuji Tuhan karena dia mengalami pengampunan. Alasan Daud memuji Tuhan, menggugah hatinya, pikirannya untuk tetap memuji Tuhan, karena dia tahu bahwa anugerah Tuhan itu besar bagi hidupnya. Yang kedua adalah ayat 3b dikatakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu, hari-hari ini atau sudah beberapa dekade ini, ilmu teknologi itu berkembang begitu pesat, dan ahli kedokteran, kimia berlomba-lomba untuk buat obat kecantikan, awet muda, untuk fisiknya ini tidak lemah begitu. Tapi pada akhirnya juga bahwa ada penyakit yang aneh-aneh yang muncul lalu mati, atau bahkan orang itu dia tidak sakit juga pun dia mati. Ya. Tapi Daud bilang begini, ayat ke-3b itu, kenapa harus memuji Tuhan? Karena dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Daud katakan untuk jiwanya, untuk tubuhnya, untuk pikirannya. Dan ingat bahwa engkau pernah menderita, pernah sakit, pernah mengalami hal yang paling buruk dalam hidupmu. Mungkin bergumul karena ada borok, tetapi Tuhan menyembuhkanmu. Tidak sampai gila, itu karena Tuhan menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Alkitab secara konsisten mengajarkan kepada kita, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang terlepas dari dampak kejatuhan manusia di dalam dosa. Mau kelemahan secara fisik, tantangan hidup, jatuh bangun di dalam dosa, dan seterusnya. Dia tidak pernah lepas dari hal itu. Tetapi di dalam semua itu kita harus ingat bahwa boleh ada pergumulan, bahwa boleh ada tantangan dan seterusnya, tetapi ingat juga bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada bagi kita. Kedaulatan Tuhan itu mutlak atas hidup kita sebagai orang percaya. Kalau dia sudah berfirman dan katakan bahwa engkau harus jadi biji mataku, dimanapun engkau berada, engkau harus menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun engkau berada, engkau harus menjadi catatan surat yang terbuka. Bukankah itu adalah pernyataan Tuhan atas hidup kita untuk terus Tuhan membackup kita? Bukan berarti Tuhan bilang kalau engkau jadi biji mataku, maka aku tidak akan lagi bersama-sama dengan engkau, karena engkau sudah jadi biji mataku. Kalau engkau sudah jadi garam dan terang, aku tidak lagi bersama-sama dengan engkau. Artinya sudah dewasa? Tidak. Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai senantiasa. Mau keadaan apapun hidup kita, jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Besok ini saya ikut tes P3K Bawaslu punya. Dan dari 2017 ketika Pak Anto mengajak saya untuk masuk di lembaga ini, ya Pak Amon juga ada. Mereka yang tahu karakter saya yang tidak baik ketika menghadapi pimpinan yang tidak baik, begitu. Ya. Di awal masuk 2017 akhir itu, ini hal yang buruk ya, yang tidak baik, yang jangan diikuti. Kasek kami itu dia orang Ambon, orang Maluku, dan cara mereka untuk maki orang itu, saya hidup lahir putus pusar di Ambon, tapi secara karakter dan sebagainya itu dididik juga sebagian besar di Jawa. Nah, datang sampai sini hal-hal itu muncul, maki orang hanya karena hal-hal sepele begitu. Saya tidak terima, saudara. Saya kasih hancur itu apa, dispenser di belakang itu, hampir sedikit lagi saya masuk pukul kasek kalau teman-teman tidak tarik saya, karena dia sudah maki satu kantor semua. Saya pikir kalau sudah pukul dia berarti sudah ya PHK begitu ya, daripada dapat maki tanpa jelas begitu. 2019 Pak Anto sudah keluar, diganti pimpinan yang baru. Begitu juga menghadapi pimpinan-pimpinan yang kurang ajar. Saya orangnya prinsip Alkitabiah begitu. Kalau dia orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang di luar Tuhan, ya saya masih memaklumi. Tapi kalau dia orang Kristen, oh, tunggu dulu ya. Jadi kebanyakan pimpinan kita ini orang Kristen, jadi ya sudah, don't tahu saya pendeta kah, don't tahu apa, sudah nanti saya tegur. Kalau dengan firman tidak, berarti ya sudah firman dengan tamparan begitu kan. Tampar pakai Alkitab maksudnya. Ya. Lalu yang baru-baru terjadi juga, saya hampir saja untuk dikeluarkan. Tapi saya tahu bahwa apa yang saya lakukan itu adalah membela hak-hak teman-teman, membela kami secara lembaga, terutama di divisi kami. Divisi saya dari masuk sampai sekarang ini, dari zamannya Pak Anto sampai sekarang ini tetap di penanganan pelanggaran. Jadi bicara penanganan pelanggaran, dulu zamannya Pak Anto sampai sekarang ini, semua hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah daerah punya kita pelajari, peraturan terkait dengan yang lain-lain kita pelajari. Ya.
Nah, divisi kami ini sudah krusial posisinya, tapi pemimpin juga malas-malasan, dan dia kalau bicara Alkitabiah itu luar biasa. Posting firman Tuhan di dia punya status WA itu luar biasa. Kasih kalah pendeta yang 5 kali khotbah lagi. Begitu. Hampir-hampir saya dikeluarkan ya di 2024 kemarin. Ancaman kiri kanan saya tidak peduli. Apa yang saya lakukan itu adalah benar. Ya. Tapi saya tahu bahwa semua karena masih ada kasih karunia Tuhan. Saya menyadari bahwa kalau saya keluar dari situ juga pun bukan berarti bahwa Tuhan tidak pelihara saya di tempat lain. Begitu. Tapi yang saya lakukan adalah untuk bukan persoalan apa yang saya lakukan, meskipun kekerasan itu tidak baik. Tetapi yang saya lakukan adalah mau kasih sadar kita punya orang-orang yang ada tinggal di tanah ini. Mau dia orang Maluku kah, orang NTT kah, mau orang asli Papua kah. Tapi selama dia pikul nama besarnya sebagai seorang Kristen, lalu kalau dia berbuat salah kepada orang banyak, itu pasti akan saya lawan. Mau ancaman itu keluar ke apakah itu saya tidak peduli. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, meskipun tantangan-tantangan itu yang hadapi, sampai sudah mau dicoret namanya, sudah mau dikeluar karena membangkang dan sebagainya, tapi masih terus dipertahankan. Kemarin di provinsi, selama 1 minggu kemarin ini, di provinsi telepon kami 2 orang untuk bantu mereka untuk menangani pelanggaran karena mereka kekurangan tenaga. Tapi lihat proses dan sebagainya, mereka kerja kurang profesional, akhirnya saya tarik diri lagi kembali ke kabupaten. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan ini adalah semua berbicara tentang kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Ya. Selama engkau masih mengandalkan Tuhan, selama engkau bicara tentang Tuhan dan hidupmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidupmu sejalan dengan firman Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan pasti bela. Ya. Tuhan pasti bela. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Daud, dia sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyembuhkan. Ayat yang keempat dia katakan, yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian itu adalah musuh yang paling utama bagi orang di luar Tuhan. Karena apa? Tidak ada kepastian. Hanya di dalam Tuhan. Dan Injil Yohanes mencatat, hanya Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Cari di agama-agama lain tidak ada. Di dalam kebenaran agama-agama yang lain tidak ada. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Orang mau cari suntik sana suntik sini untuk dia tetap tidak mati, ya tetap mati saja kalau Tuhan sudah mengizinkan itu. Mau dia mati lalu bangkit lagi, ya tetap juga mati. Kalau selesai mati berarti apa? Kalau sudah mati dikuburkan atau dibiarkan? Dikuburkan lah. Ya. Mau waktu hidup itu engkau hebat dengan pakaianmu yang luar biasa itu kah? Cara berpikirmu yang hebat kah? Idealis kah? Engkau kuat pukul orang kah? Tapi kalau engkau sudah terbujur kaku, ya sudah, itu mayat. Kalau engkau sudah masuk di dalam kuburan, ya orang tinggal tulis di batu nisanmu itu. Lahir di Sorong, wafat di Amerika. Itu saja. Lalu kalau sudah mati nanti tinggal kita lihat tuh. Kalau engkau ini bukan atau di luar Tuhan, ya sudah, kita sudah tahu hasilnya di mana. Karena apa? Kematian itu menjadi hal yang paling menakutkan bagi orang di luar Tuhan.
Bapak Ibu kalau iseng-iseng diskusi dengan orang yang di luar Tuhan, diskusi eskatologis terkait dengan hidup dan mati atau surga dan neraka, diskusi kepada mereka tentang kasih karunia Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka mereka tidak ada kepastian. Oleh sebabnya di pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan juga sudah menebus kita. Bahkan untuk harus mati sengsara secara kekal, Tuhan tarik kita dari sana. Ya. Yang berikut adalah kasih setia dan rahmat Tuhan. Di ayat 4b mengatakan, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu, ini berbicara tentang perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan baik dari Abraham sampai Ishak dan Yakub dan terus kepada kita. Berbicara tentang bagaimana Allah tidak melepaskan perjanjiannya yang kekal itu atas hidup kita. Bahwa ada kasih, ada rahmatnya Tuhan, ada pertolongan, ada perlindungan Tuhan atas setiap hidup orang percaya. Kita adalah orang berdosa tetapi terhisap di dalam satu kebenaran. Ketika Tuhan menebus hidup kita, maka secara langsung juga pun setiap perjanjian yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, itu juga pun Tuhan nyatakan atas hidup kita. Maka tidak salah bahwa hari-hari ini kita harus berdoa kepada generasi kita. Yang punya anak, punya cucu, berdoa kepada mereka untuk tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih dan setia Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 2 Timotius katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Pacaran dengan manusia juga pun kadang tidak setia. Tetapi Tuhan itu bukan seperti manusia. Ya. Mau berjanji dengan manusia untuk bilang, besok kau datang baru kau ambil uang 1 juta ini di rumah ya. Baru besok kau beli baju baru, baju Natal. Oh, bilang besok, malam ini lagi barang putus, baru besok itu datang lagi. Aduh anak, mohon maaf. Oh tadi malam kau pun nenek, kau pun mama ini sudah ambil baru beli barang ini. Nanti kau tunggu besok lagi ya. Itu manusia. Tuhan tidak. Kalau Tuhan bilang hari ini engkau diberkati, hari ini juga kau diberkati. Itu Tuhan. Hari ini engkau sembuh, hari ini juga engkau sembuh. Ya, itu Tuhan. Maka jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Dan menggugah, soal menggugah ini menyadarkan diri. Itulah Daud katakan kepada dirinya sendiri, pujilah Tuhan hai jiwaku. Kenapa? Karena dia tahu ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, ada kasih setia, ada kasih Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Yang terakhir adalah ayat yang kelima, yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Hasil akhir kadangkala membuat kita merasa kecewa, atau hasil akhir kadangkala membuat kita juga tetap tersenyum. Tapi sadarilah, untuk semua hal-hal yang kita hadapi, ingat bahwa hanya Tuhan yang memberi hasrat, yang memuaskan kehidupan kita dengan segala kebaikan-kebaikan. Maka saya tadi di awal katakan, kalau ada persoalan yang belum terselesaikan, kita belum sampai gila, itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita sampai belum saling menyalahkan, itu karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita belum sampai pergi kasih tinggal anak-anak, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita belum pergi kasih tinggal pasangan hidup kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu kalau coba buka
TV di rumah lalu nonton berita. Segala macam yang tidak baik itu pagi hari itu diberitakan semua. Anak bunuh istri, anak bunuh orang tua, hanya persoalan karena tidak dibelikan sepeda motor, hanya tidak dibelikan HP. Satu keluarga bunuh diri hanya karena terlilit hutang pinjaman online. Satu keluarga bunuh diri. Maka saya katakan kita tidak mengalami hal-hal itu karena kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Pertanyaannya, apakah mereka punya masalah? Kita tidak. Sama-sama punya masalah. Apakah masalah mereka besar, masalah kita kecil? Sama saja, tergantung persoalan apa yang kita hadapi. Seberapa besar cara berpikir kita, keputusan kita. Nah, kita tidak sampai mengambil hal-hal atau langkah-langkah yang salah itu karena kasih karunia Tuhan masih ada bagi kita. Dan untuk memuaskan seluruh cara berpikir kita, hati kita, pikiran kita atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Persoalan hasilnya belum selesai, hasilnya belum final, masalah belum selesai. Itu semua yang menyadarkan kita adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Bapak Ibu, Daud dia menggugah hati, pikirannya, seluruh tubuhnya, panca inderanya untuk tetap memuji Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah menebus, dan Tuhan sudah memahkotai, memuaskan hasrat kita secara utuh. Bapak Ibu, pertanyaannya bagi kita, apa alasan kita hari ini untuk memuji Tuhan, dan apa alasannya kita untuk tidak memuji Tuhan? Kita jawab masing-masing kepada Tuhan. Dengan kesadaran iman kita mau datang untuk melihat bahwa hidup ini hanya kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.